Kuasa elemental adalah kuasa baru Boboiboy yang diciptakan dengan cara menggabungkan dua kuasa elemental menjadi satu, sehingga menciptakan sebuah elemental baru yang memiliki kemampuan yang lebih hebat. Tentunya secara ofisial kita sudah dapat 5 fusion elemental, yaitu Boboiboy Frostfire, Boboiboy Glacier, Boboiboy Supra, Boboiboy Sorry, dan Boboiboy Hampa. Boboiboy Gentar. Diperkenalkan secara resmi tanggal 8 Agustus 2019 pada Boboiboy Movie 2. Elemental Fusion menjadi trademark baru dari animasi Boboiboy. Mumpung lagi ngomongin soal Elemental Fusion, kali ini Bang Nat akan membuat fakta-fakta menarik soal Elemental Fusion yang mungkin jarang kalian ketahui. Apa sajakah itu? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subsnya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai sama-sama. Let's check this out. Yay! Yang pertama, Boboiboy adalah pencipta kuasa dari Elemental Fusion. Seperti yang kita semua sudah tahu, kalau Boboiboy bukan pemegang pertama dari kuasa elemental, melainkan Retaka yang sebelumnya sudah memegang 6 kuasa elemental. Namun selama Retaka memegang kuasa tersebut, Retaka tidak pernah tahu soal cara untuk menggabungkan dua elemental menjadi satu. Yang bahkan pada saat Boboiboy pertama kali menggunakan kuasa Elemental Fusion, Retaka sempat tercengang karena ada cara baru untuk menggunakan kuasa elemental. Dan Boboiboy mendapatkan ide tersebut dari ucapan Hangkasa dan Retaka. Pada akhirnya terciptalah ide untuk menggabungkan dua kuasa elemental terakhir yang dimiliki oleh Boboiboy, yaitu Blaze dan Ice, dan terciptalah fusion pertama, yaitu Boboiboy Frostfire. Yang kedua, penamaan untuk kuasa elemental berbeda-beda cara penamaannya. Seperti yang sudah kita tahu, Boboiboy memiliki 5 elemental fusion untuk saat ini, dan Monsta punya 4 cara untuk memberikan nama kepada elemental fusionnya. Yang pertama, kita ada Frostfire yang terdiri dari 2 kata, yaitu Frost dan Fire, yang memiliki makna sebagai api yang membekukan. Yang kedua, kita ada Glacier atau Glacier, adalah bongkahan es besar atau sebuah daratan yang terbuat dari es, yang berarti namanya diambil dari benda asli. Yang ketiga, ada Supra, yang dimana untuk Supra ini sampai sekarang Nat juga masih bingung diambil dari kata apa. Apakah dari supranatural atau dari motor Supra? Kalian kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir ada Boboiboy Sorry dan Boboiboy Gentar, yang tercipta dari 2 kata elemental yang digabungkannya, yang kemungkinan kalau di fusion berikutnya masih mengambil konsep 2 suku kata, kemungkinan kita bakal ketemu sama Boboiboy Tari. Taulah gabungan apa. Yang ketiga, power level dari kuasa elemental fusion. Seperti yang kalian sudah tahu, kalau sebenarnya Bang Nat pernah membuat sebuah teori kalau kuasa elemental fusion berada pada level keempat atau tahap keempat bagi Boboiboy. Cuman setelah debut dari Boboiboy Beliung, teori itu langsung terpatahkan, yang dimana power level dari Elemental Fusion adalah 2,5. Jadi masih satu tingkat di atas Elemental tahap kedua, tapi masih di bawah Elemental tahap ketiga. Tapi Bang, kok bisa ngalahin Retaka yang gunain Elemental tahap ketiga ya? Itu karena Retaka lebih lemah daripada Boboiboy. Gak percaya? Kita notice omongan dari Kuputeri, yang dimana ia baru pertama kali melihat kuasa elemental Beliung sekuat ini yang dikeluarkan oleh Boboiboy Beliung. Itu tandanya Boboiboy pada saat masuk ke tahap ketiga, ia memiliki power level yang di atas para master elemental sebelumnya. Yang keempat, sudah ada 5 dari 21 fusion yang dimiliki oleh Boboiboy. Seperti yang kita tahu, kuasa elemental fusion adalah gabungan dari 2 kuasa elemental murni, yang dimana dari 7 campuran yang bisa diacak-acak itu bakal tercipta 21 kuasa elemental fusion.
Dan dari 21 kuasa fusion elemental tersebut, sudah ada 5 fusion official yang dikeluarkan oleh Monster, yaitu Boboiboy Frostfire, hasil fusion dari Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice. Ada fusion Boboiboy Glacier, hasil gabungan dari Boboiboy Ice dan Boboiboy Gempa. Ada fusion Boboiboy Supra, hasil gabungan dari Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Solar. Berikutnya ada fusion Boboiboy Sori, hasil fusion dari Boboiboy Solar dan Boboiboy Duri. Dan yang terbaru kita ada fusion Boboiboy Hampa, fusion Boboiboy Gentar, gabungan antara Boboiboy Gempa dan Halilintar. Bang, kok Gentar disebut hampa terus sih? Ya, buat kalian yang udah baca komiknya pasti ngerti. Dan tersisa 16 fusion yang belum dikonfirmasi. Yang kelima, julukan dan rank bagi para elemental fusion. Di posisi yang pertama, kita ada Boboiboy Supra yang tercatat sebagai elemental fusion terkuat. Yang kedua, kita ada Boboiboy Sori yang tercatat sebagai pemberi damage terbesar. Yang ketiga, kita ada Boboiboy Frostfire yang tercatat sebagai fusion terfavorit karena sejauh ini Boboiboy Frostfire sudah 2 kali tampil di Boboiboy Movie 2 dan di Boboiboy Galaxy musim kedua isu ke-6. Yang keempat, kita ada Boboiboy Glacier yang tercatat sebagai pemilik defense terkuat di antara elemental fusion yang lain. Dan di posisi terakhir, kita ada Boboiboy Hampa, Boboiboy Gentar yang tercatat sebagai elemental fusion ter-useless. Nat gak bohong, sampai video ini dibuat, Nat bakal anggap si Boboiboy Gentar ini adalah elemental fusion ter-useless. Buat kalian yang udah baca komik, pasti tahu alasan kenapa Nat sebut si Gentar ini useless. Kalau kalian nggak tahu useless, itu artinya nggak guna. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang tahu fakta menarik soal elemental fusion, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye!